Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Gimana, Ustadz? Ini Ustazah, saya mohon izin meminta waktunya sekitar 15 menitan begitu, Ustazah. Insya Allah bisa, Ustadz. Alhamdulillah. Ustazah Wardaniyati, panggilannya Ustazah Nia ini. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Ustazah? Alhamdulillah, baik, Ustadz. Alhamdulillah baik, terima kasih. Memang terlihat begitu, Ustazah. Ini apalagi masih terlihat sangat cerah suasananya di situ. Cuacanya juga cerah sekali. Alhamdulillah, terima kasih, Ustazah. Alhamdulillah. Ustazah, ini sesi kita, sesi coaching. Insya Allah konfidensial, artinya bersifat rahasia, kecuali nanti Ustazah berkenan apabila rekaman ini dijadikan bahan belajar untuk rekan-rekan kita, Ustazah Nia. Iya, Ustadz. Insya Allah berkenan aja, Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Nia. Ustazah Nia, di sesi kita yang kurang lebih 15 menit ini, apa yang Ustazah Nia ingin bahas nih dengan saya? Mungkin saya ingin membahas tentang keinginan saya membuka rumah Quran, Ustadz. Rumah Quran. Apa yang dimaksud Ustazah Nia dengan membuka rumah Quran itu, Ustazah? Eh, ingin gimana ya, ingin ada rumah Quran yang benar lah, Ustadz, yang insya Allah belajar Al-Qur'annya itu tidak hanya sekedar membaca, tapi juga belajar dengan sifat-sifat hurufnya, makhraj hurufnya sesuai dengan kaidahnya, Ustadz. Oh, jadi rumah Quran yang tidak hanya belajar, tetapi makhorijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Nia. Eh, apa yang menjadikan ini penting bagi Ustazah punya rumah Quran ini, Ustazah? Sangat penting sih bagi saya karena saya memperhatikan anak-anak di sekitar rumah saya itu masih kegiatannya itu masih banyak yang bermain, dan sayang gitu loh, Ustadz, kalau misalkan kegiatan sore dan malamnya itu tidak diisi dengan kegiatan yang positif, Ustadz. Masya Allah. Jadi Ustazah melihat anak-anak di sekeliling Ustazah itu sore harinya, malam harinya banyak digunakan untuk waktu bermain. Sayang ini kalau tidak ada atau dibangun rumah Quran ini. Baik Ustazah. Apa Ustazah tanda-tanda bila rumah Quran ini sudah Ustazah Nia berhasil wujudkan? Tanda-tandanya mungkin sudah ada gerakan dari masyarakat sekitar untuk mendukung saya membuka rumah Quran, Ustaz. Ada gerakan dari masyarakat sekitar Support mendukung lah, Ustazah. Ustaz. Ada support. Selain gerakan atau support dari masyarakat sekitar, apalagi tandanya Ustazah? Mungkin saya bisa memulai di beberapa anak yang di sekitar rumah, Ustaz. Ustazah memulai dari satu dan beberapa anak di sekitar rumahnya Ustazah Nia. Oke, apalagi Ustazah? Saya rasa itu aja, Ustaz. Jadi ada support, kemudian Ustazah bisa memulai dari anak-anak di sekitar ya satu dan beberapa. Nah Ustazah, ketika rumah ini berhasil diwujudkan dengan tanda-tanda yang Ustazah Nia tadi sampaikan, apa yang Ustazah Nia akan rasakan Ustazah? Mungkin yang saya rasakan yang pertama adalah bersyukur, Ustadz, karena impian saya itu dari semenjak saya madrasah sanawiyah, saya sudah
semangat untuk Oh. ngajar ngaji Ustadz. Jadi ini kan sudah terwujud, pasti rasa saya merasakan bahagia yang sangat luar biasa Ustadz. Bahagia yang sangat luar biasa karena ini adalah keinginan sejak Ustazah Nia di Madrasah Sanawiyah, Insya Allah. Nah, Ustazah, apa nilai diri atau prinsip hidup yang Ustazah Nia perlu miliki sehingga bisa membantu terwujudnya rumah Quran ini, Ustazah? Nilai diri yang saya miliki, semangat belajar Ustadz. Semangat belajar. Karena kalau saya tidak ada inisiatif untuk mengadakan rumah Quran ini, mungkin saya nggak bakalan banyak belajar Ustadz. Semangat belajar ya. Insya Allah dari situ ada inisiatif kemudian mendirikan, membangun rumah Quran. Nah, Ustazah, ini kapan Ustazah ingin terwujud cita-cita membangun rumah Quran ini, Ustazah? Saya sih berharapnya ini bisa secepatnya, Ustaz. Mungkin saya akan atur waktu ini. Saya inginnya setelah Lebaran, Ustaz. Cuman kondisi saya yang masih punya amanah di rumah Quran yang lain, saya bisa merencanakan ini bisa terrealisasi tahun depan, Ustaz. Tahun depan ya, insya Allah. Bulannya kapan, Ustazah? Bisa dimulai di bulan Januari, Ustaz. Tahun depan Januari. Minggu atau tanggalnya? Bisa, mungkin saya akan memulai di tanggal 4 Januari, Ustaz. 4 Januari ya. Oke, tahun 2024 berarti. Nah, Ustazah Nia sudah menyatakan targetnya, keinginannya ini untuk membangun rumah Quran. Tanda-tandanya juga sudah disampaikan, waktunya juga disampaikan. Ustazah, boleh dong Ustazah dibuat pernyataan singkat Ustazah terkait targetnya Ustazah Nia ini. Saya mempunyai keinginan membuka rumah Quran di rumah saya, yang insya Allah akan saya mulai di tanggal 4 Januari tahun 2024. Saya mendengar ini harus turut berdoa Ustazah, mudah-mudahan dilancarkan dan dapat pertolongan dari Allah Ustazahnya. Amin. Nah, Ustazah menuju rumah Quran 4 Januari 2024 ini, Ustazah, apa yang Ustazah lakukan selama ini? Bagaimana kondisinya, Ustazah? Kondisi yang sekarang, Ustadz, sepertinya saya belum mendapat wadah, gimana ya? Belum mendapat fasilitas karena di perumahan saya itu sudah ada 2 TPA, Ustaz. Jadi belum ada wadah, belum ada fasilitas karena kebetulan di dekat rumahnya Ustazah sudah ada 2 TPA. Betul, Ustaz. Dan itu berjalan sampai sekarang, Ustaz. Oh, sampai sekarang, Ustazah. Terus apa Ustazah aktivitas atau usaha yang Ustazah Nia sudah lakukan sejauh ini, Ustazah? Usaha yang sudah saya lakukan selama ini, saya itu berusaha mendekati para ustazah yang sudah membuka TPQ itu untuk mengajak mereka bersama-sama belajar metode Umi, Ustaz. Karena yang saya hadapi, maaf ya Ustadz, bukannya gimana, saya merasa anak-anak di sana itu sekedar mengaji, Ustadz. Jadi nggak diperdalam tentang tajwid, makhraj huruf, sifat huruf. Jadi anak-anak itu sekedar membaca, Ustadz.
Jadi ustazah sudah mulai melakukan pendekatan ya dengan guru-guru, ustazahnya Betul Ustaz. untuk menggunakan metode ummi ini. Nah, selain itu ustazah, apa yang sudah dilakukan oleh ustazah Nia? Eh, saya rasa baru itu sih Ustadz, Oke. karena dari sini saya sedikit mendapat penolakan Ustadz. Dapat penolakan. Oke. Itu adalah langkah yang sudah dilakukan oleh ustazah, pendekatan terhadap guru-guru ustazahnya di sana. Nah, menurut ustazah, apa langkah yang sudah dilakukan yang lain itu dan menurut ustazah bisa diperbaikin atau perlu mendapatkan perbaikan ustazah? Sepertinya saya berusaha untuk mendekat kembali Ustadz, mengenal kembali bersama Ustadz-Ustadzah di sana. Mungkin kemarin itu ada cara saya yang kurang tepat dan makanya mendapat penolakan dari mereka. Masya Allah. Jadi ustazah akan mencoba untuk lebih dekat lagi, lebih mengenal lagi. Mungkin ada cara-cara yang membuat anu kemarin ya. Terima kasih ustazah Nia. Nah, ustazah Nia, untuk berhasil membangun rumah Quran 4 Januari 2024 itu apa potensi yang saat ini ustazah miliki nih? Sumber daya Potensi potensi. saya ya Ustadz ya. J. J. Mungkin kenapa saya sangat maaf sebelumnya bukan karena sombong, J. karena ini salah satu kekuatan juga bagi saya. Kenapa saya ingin buka rumah Quran? Ya karena saya mempunyai modal ilmu dan saya juga banyak berpengalaman di MTQ Ustadz. Jadi saya bisa memakai itu untuk membantu saya lah agar rumah Quran ini segera berdiri Ustadz. Merinding saya mendengarnya Ustazah. Ini modal yang sangat kuat. Jadi punya ilmu, terus punya pengalaman juga di MTQ. Saya sebenarnya pengen bertanya MTQ lebih jauh ini. Cuman sepertinya tidak untuk saat ini. Alhamdulillah. Nah, Ustazah, itu adalah beberapa cara, kemudian beberapa langkah yang sudah dilakukan dan yang perlu diimprove sekaligus beberapa potensi yang Ustazah miliki. Nah, kalau berikutnya Ustazah, terus apa langkah lain, cara lain, atau ide lain yang menurut Ustazah bisa nih dilakukan untuk berhasil menuju target? Apa itu Ustazah? Selain mendekatin tadi ya Ustadz ya. Betul, betul. Mungkin cara lain saya bisa mengenalkan lebih jauh, lebih baik tentang keunggulan-keunggulan metode yang saya pelajari sekarang Ustadz. Oke, jadi mengenalkan lagi tentang apa keunggulan daripada metode ummi ya yang sedang Ustazah pelajarin. Oke. Terus selain langkah itu Ustazah, apa langkah lain yang bisa mendorong Ustazah berhasil mewujudkan membangun rumah Quran? Sepertinya cukup itu dulu Ustaz. Oke. Kemudian mari kita, ini kan pendekatan kepada personal ya Ustazah, kepada personal. Betul, nah, selain langkah yang bisa dilakukan secara personal, apa yang terfikir langkah yang lain Ustazah? Bisa saya melakukan sosialisasi ke masyarakat Ustaz, selain ke ustazahnya. Kalau yang mungkin tadi ke tetangga itu, saya dulu. Berarti yang pertama ke ustazahnya, yang kedua ke masyarakatnya. Oke, apalagi ustazah? Apalagi ya? Sepertinya cukup itu Ustaz.
karena eh, saya mau mencoba dulu. Oke, alhamdulillah. Jadi ada dua, mengenalkan metode Umi kepada ustazahnya, kemudian yang kedua sosialisasi terhadap masyarakat yang itu ya tetangga dekat dan seterusnya. Dari dua ini ustazah, kalau diurutkan Ada dari satu lagi Ustaz, apa itu ustazah? mungkin saya bisa mencoba Mhm. untuk mengajar ngaji di satu anak dulu Ustaz, di satu anak, yaitu bisa menggunakan anak saya sendiri atau anak yang di sebelah rumah Ustaz. Nanti kalau sudah berjalan dengan baik dan sudah ada hasilnya, itu bisa saya perlihatkan lah Ustaz ke ustadzah yang ada di sana. Menarik ini ya. Jadi ngajarkan satu anak, entah anaknya Hmm. Ustazah Nia sendiri atau anak tetangga ini, kemudian ketika sudah sukses, ini nih hasilnya diperlihatkan, Nah, ditunjukkan. Menarik nah, Ustazah. namun dalam artian bukan karena ingin merasa pengajaran saya lebih baik, cuman mengajak aja para ustadz-ustadzah di sana untuk lebih mendalami lah tentang mengajar ngaji itu tidak hanya sekedar membaca gitu Ustaz. Oke. Jadi memperlihatkan, mengajak bahwa Al-Quran itu tidak hanya diajarkan membaca begitu, tetapi jauh lebih daripada itu, kata Ustazah Nia tadi, ya makhorijul hurufnya, ya sifat hurufnya, ya tajwidnya. Oke, terima kasih Ustazah. Ada tiga berarti ya Ustazah. Kalau diurutkan dari yang paling penting Ustazah, mana dulu itu Ustazah? Yang paling penting sepertinya saya sosialisasi dulu ke masyarakat Ustaz. Mm-mm. Karena kalau saya sudah dapat kepercayaan dari masyarakat, insya Allah itu juga mendorong mensupport saya lah untuk membuka rumah Quran. Yang kedua, mungkin sosialisasi ke ustadz-ustadzahnya dan sambil berjalan dengan saya melaksanakan mengajari satu anak itu Ustaz. Jadi pertama sosialisasi ke masyarakat untuk dapat kepercayaan dan bisa mendorong membantu Ustazah Nia. Yang kedua sosialisasi kepada ustadz-ustazahnya sambil lalu ustazah melakukan yang ketiga ini, mendidik ngajarin anaknya ustazah atau anak tetangga. Oke, ini menarik ustazah. Mari kita coba lihat ustazah Nia. Yang pertama berarti sosialisasi ke masyarakat ini Ustazah. Nah, pertanyaannya Ustazah, apa langkah konkret yang Ustazah Nia bisa lakukan untuk melaksanakan sosialisasi ke masyarakat ini? Saya bersilaturahmi ke rumah tetangga Ustaz. Sosialisasi ke rumah tetangga, terus? Ya, saya sedikit bercerita lah. Mungkin awalnya bercerita dulu kalau saya ada keinginan membuka rumah Quran dan saya saya punya potensi begini dan berharap dapat dukungan dari tetangga Ustaz. Oke, jadi sosialisasi terus menyampaikan maksud tujuan ustazah dan seterusnya ke tetangga. Nah, kalau ini sosialisasi ini kapan ustazah hendak memulainya ustazah? Mungkin bisa saya aplikasikan setelah Lebaran Ustaz. Karena selama Ramadan ini saya masih jarang di rumah Ustaz. Yes. Pasca Ramadan, pasca Lebaran. Kalau bulan sudah kebayang kapan Ustazah? Bulan Mei Ustaz, insyaallah. Bulan Mei, insya Allah. Amin. Itu untuk langkah yang pertama Ustazah. Untuk yang kedua tadi Ustazah, sosialisasi keunggulan metode Umi kepada guru-guru nih. Kapan? Apa yang bisa Ustazah lakukan secara konkret kepada mereka?
Yang pertama mungkin saya mengajak, saya akan membuka kelas tahsin di sana Ustaz, kelas Hmm. tahsin, atau bisa juga mengajak para ustadz-ustadzah itu ikut kelas tahsin yang saya ikutin juga Ustaz. Ah, Yang membuka tentunya kelas tahsin ini yang berkaitan dengan metode Umi Ustaz. membuka kelas tahsin dengan metode Umi. Oke, kalau yang ini kapan Ustazah rencana mau dilaksanakan Ustazah? Eh, Sama Ustaz, mungkin habis lebaran juga. Nih, kalau yang sebelumnya itu dilakukan ke rumah-rumah tetangga kan Ustazah. Kalau yang membuka kelas tahsin ini, di mana mau bukanya Ustazah? Kebetulan rumah saya itu berdekatan sekali dengan musola Ustaz. Mungkin saya bisa melaksanakannya di musola itu. Oh, di musola nggih. Oke, terima kasih. Untuk yang ketiga, Ustazah, yang tadi sambil lalu kan, sambil lalu sosialisasi Betul. kepada Ustazahnya, juga mengajarin kepada anak Ustazah Nia ataupun anak tetangga. Kalau itu kapan dimulainya Ustazah? Ini sama seperti yang sebelumnya, ini akan saya lakukan setelah lebaran juga Ustaz. Karena untuk yang mengajari satu anak ini, saya sudah mendapat satu tetangga yang meminta saya untuk anaknya ngaji sama saya Ustaz. Jadi ini tinggal menunggu waktu aja Ustaz. Memulainya kapan? Masya Allah. Insya Allah habis Lebaran juga dan kabar baiknya adalah sudah ada anak tetangga yang ini sudah kontak Ustazah. Terima kasih Ustazahnya. Nah Ustazah Nia, kalau yang ngajar ini berarti di mana mau dilaksanakan Ustazah? Insya Allah di rumah saya sendiri Ustaz. Oh, di rumah Ustazah sendiri, nggih. Alhamdulillah. Nah, Ustazah ini kan langkah-langkah yang detail, yang penuh perencanaan nih Ustazah. Siapa orang yang menurut Ustazah bisa membantu Ustazah memastikan, mensupport Ustazah bahwa langkah-langkah ini berjalan dengan baik Ustazah? Yang paling utama yang bisa mensupport saya itu suami Ustaz. Mm-mm. Karena tanpa izin beliau, saya tidak mungkin bisa melakukan ini semua. Hmm. Alhamdulillah beliau sangat mensupport dari semenjak saya banyak tawaran ngajar. Alhamdulillah suami selalu mengizinkan dan saya punya inisiatif ini pun suami sangat-sangat mensupport Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi suami dan Alhamdulillah beliau sangat-sangat support. Oke. Ada lagi selain beliau Ustazah? Eh, Mungkin juga anak-anak saya Ustaz. Semoga anak-anak saya bisa bekerja sama dengan baik. Amin, amin. Jadi suami, anak-anak juga, Alhamdulillah. Selain dua sosok ini Ustazah, apa ya, siapa yang lainnya Ustazah? Keluarga Ustaz. Keluarga. Bagaimana keluarga bisa membantu Ustazah ini? Memastikan ini tuh. Mungkin dengan mensupport doa dan bisa menyemangati lah Ustadz, karena kan kalau ini banyak keluarga saya itu bertanya-tanya kenapa saya jarang main ke sana, ke rumahnya gitu kan Ustadz. Dengan adanya ini kan keluarga itu paham kalau saya itu juga punya aktivitas di rumah yang tidak selamanya saya itu harus setiap hari ke rumah saudara. Oh, saudara, keluarga yang ketiga ya. Jadi doa mereka kemudian menyemangati juga Ustazah Nia dalam programnya. Alhamdulillah Ustazah Nia itu sudah di akhir sesi ini Ustazah. Dari sesi coaching ini Ustazah Nia, apa saja kesimpulan yang Ustazah Nia dapatkan dari sesi ini? Kesimpulan yang saya dapatkan, saya merasa lebih bersemangat Ustadz untuk merealisasikan keinginan saya ini Ustadz. Lebih semangat karena jadi kebahas lagi Ustadz keinginan saya ini. Awalnya udah terlewat karena saya sudah mengajar di salah satu
rumah Quran kan, jadi ya udahlah nanti aja lah dulu gitu. Alhamdulillah. Habis semangat lagi karena ini sudah dibahas yang sempat terlewati Hampir begitu, terlupakan. hampir terlupakan malah. Oke. Ustazah, terima kasih. Tolong Ustazah boleh disampaikan lagi pernyataan untuk target Ustazah ini yang tadi itu Ustazah. Boleh Ustazah? Saya ingin membuka rumah Quran yang insya Allah dengan support suami, keluarga yang akan dilaksanakan tanggal 4 Januari tahun 2024. Ya Allah, amin. Mudah-mudahan terwujud Ustazah. Dari Amin, ya Allah. percakapan ini Ustazah, sesi coaching ini Ustazah, saya menangkap bahwa Ustazah Nia ini adalah pribadi yang peduli terhadap kemampuan baca Al-Qur'annya anak-anak sekitar Ustazah. Terbukti ini dari awal Ustazah. Kenapa kok ini penting? Karena saya melihat anak-anak hanya bisa membaca, belum mendalam bagaimana makhorijul hurufnya, bagaimana sifatnya, dan kemudian bagaimana tajwidnya. Ini membuktikan bahwa Ustazah memang betul-betul peduli terhadap bagaimana anak-anak sekitar Ustazah Nia bisa membaca Al-Quran dengan baik, tajwidnya bagus, kemudian makhorijul huruf dan sifatnya bagus. Alhamdulillah Ustazah Nia, saya mendapatkan banyak inspirasi Ustazah dari proses ini. Mudah-mudahan saya juga bisa melaksanakan nih apa yang Ustazah ceritakan, sampaikan tadi. Tentunya entah di Sidoarjo ataupun di rumah saya nanti di Bondowoso Ustazah Nia. Terima kasih banyak Ustazah. Kita Iya, sama-sama Ustaz. akhiri Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.